Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman pasroper di seluruh Indonesia dan dunia. Insya Allah hari ini kami di Balikpapan, kota Balikpapan di Kalimantan Timur. Insya Allah di 2 hari ini kita akan menggelar pelatihan basic Sabtu dan Ahad. Kemudian di 2 hari ke depan, hari Senin ada upgrading diabetes, kemudian di hari Selasa ada upgrading autoimun. Nah, silakan pasroper yang dekat segera mendekat, merapat ya, yang jauh segera mendekat. Semoga pelatihan ini bisa berjalan dengan lancar. Amin ya rabbal alamin. Selamat datang para pejuang, luruskan niat bahwasanya belajar atau menuntut ilmu kita ini dalam rangka untuk mencari ridho Allah SWT. Yang kita dapatkan dimudahkan oleh Allah, manfaat untuk juga untuk bersilaturahmi antar sesama muslim ya, bisa kenal yang dari Sulawesi, bisa kenal yang dari Palembang gitu ya. Silakan bisa beramah-tamah sini. Salam pas. Di sesi pertama ini kita akan sama-sama belajar mengenali apa itu PAS terlebih dahulu. Karena kita inginkan di 2 hari ini, 2 hari ke depan ya, teman-teman semuanya punya cara pandang yang sama tentang PAS Al-Kasau. Tadi kita sudah belajar salam PAS ya. Ini 4 tanpa ini, teman-teman, ini juga menjadi bagian semangat di kita. Ini tanpa ini bukan ngajak perang ini Bapak Ibu ya. Jadi tanpa operasi itu bukan kemudian jadi musuh-musuhan sama operasi, itu bukan ya. Maksudnya tanpa operasi itu maksud kita adalah kalau ikhtiar pengobatan itu harus bisa ditempuh tanpa ada operasi, kenapa tidak? Ya, maka PAS berusaha hadir menjadi bagian solusi yang kemudian kalau orang bisa memilih kenapa bisa tidak dengan operasi, kemudian kenapa dipaksakan harus dengan operasi. Menghadirkan bagian dari ikhtiar untuk menjemput kesembuhan tanpa bergantung dengan alat tertentu. Maksud kita adalah tanpa obat ini kita ingin menjadi bagian dari solusi. Ikhtiar pilihan solusi yang kemudian berusaha untuk menjadi bagian solusi yang kemudian biar orang itu tidak tergantung dengan obat kimiawi yang dia punya efek samping. Baik, sekarang kita lanjut. Sebelum masuk ke mengenal PAS ya, nanti kita akan coba ceritakan alurnya secara histori, secara sejarah. Kita ingin masuk dulu ini masalah mindset ya, masalah keyakinan kita, masalah penyakit dan kesembuhan dalam Islam. Kalimatnya Nabi Ibrahim ya. Nabi Ibrahim mengatakan diabadikan oleh Allah Ta'ala, wa idza maritu fahuwa yashfin ya. Dan ketika aku sakit, maka dialah Allah yang akan menyembuhkan. Ini bisa digunakan untuk dua-duanya, baik untuk terapis maupun untuk pasien. Untuk pasien jelas, ini akan memunculkan motivasi bahwa yang menyembuhkan hanya Allah Ta'ala. Ini akidah Bapak Ibu, yang memberikan kesembuhan hanya Allah. Dan ini akan menumbuhkan motivasi teman-teman. Bagi yang sakit dia akan cari terus sampai ketemu obatnya, gitu ya. Tidak hanya berhenti. Sakit itu akan bertambah ketika jiwanya yang dihantam. Datang kemudian langsung dikatakan ini gak bisa diobati, tidak ada obatnya, tambah drop. Kemudian teori yang menyampaikan ini tidak ada obatnya, berarti teori tersebut juga tidak bisa ngasih solusi. Itulah kenapa para ulama kita menyampaikan kata la adri itu sudah separuh ilmu. Kata saya tidak tahu itu sudah setengah ilmu. Kenapa? Karena dia sadar dia tidak tahu saja itu sudah ilmu. Ya, ini menjadi bagian yang penting, menarik di kita. Baik, ini kaidah lagi ya. Setiap penyakit ada obatnya. Ikhtiarnya bisa manapun, bisa motivasi kita, dan sekali lagi PAS hanyalah satu di antara sekian banyak pilihan ikhtiar untuk menjemput kesembuhan. Bukan di bagian tulang yang dekat dengan bola mata ya. Ini alis, kalau persis di alis dia akan cenderung dekat ke bola mata. Atasnya sedikit. Karena yang ini sedikit tinggal ini. Nah ini tinggal kita tekan. Jadi areanya itu bukan di lipatan sikunya, tapi agak ke bawah dan sisi depan.
depan. Jadi kalau dia posisi berbaring buka begini, ya agak ke samping ya sininya. Ya, habis ini. Temukan, tekan pelan. Udah kayak pasien aja nih. Nah, seperti itu ya. Nah, tekan aja. Nah, terus. Ini kuat kok insya Allah. Di terapi saya ada keluhan di pinggang. Pinggang. Ya, setelah mengikuti prosedur, alhamdulillah agak berkurang. Sudah berapa lama nih sakit pinggang ini? 5 tahun, Pak. Tadi di apa yang tadi, Pak? CU ya? Tak kaki juga. Tentang kaki juga. Udah nggak sakit lagi? Udah enggak, Pak. Masya. Di bagian leher itu ada tegang, kemudian tegang ini sakit. Iya. Kemudian di pinggang sama di saya sampai belakang sini. Pangkal. Ya, sebelumnya ada kecelakaan dari motor. Oke. Kita sakit. Iya. Tapi alhamdulillah setelah di terapi tadi praktek, alhamdulillah terasa segar gitu, nggak ada rasa sakit, nggak ada. Oh, rasa sakit langsung hilang. Bagian kaki kendor saya itu bagian kiri yang kendor ini istilahnya. Oh, yang jepit gitu ya? Oke. Berapa kali jepit tadi? Tadi sekali aja. Sekali saja? Ya. Masya Allah, luar biasa. Saya pegawai negeri sipil di Distrik Capil. Masya Allah. Jadi alhamdulillah dalam 6 bulan terakhir kami dikejar target KTP dengan eKTP, Pak. Jadi 6 bulan itu full 1 hari duduk gitu kan. Jadi keluhan saya 6 bulan terakhir ini daerah pinggang memang capek karena sebagian waktu itu duduk untuk ngeprint itu Banyak segala duduknya. macam cetak kan. Jadi hari ini tadi sebenarnya saya kira kayak main-main aja, Pak, dijepit juga kan, nggak tahu namanya, belum hafal, dijepit itu. Terus kan kok 2 kali tadi, Pak, Yeah. 2 kali itu yang dijepit, yang kata Masnya tadi dijepit itu. Yang terus yang kedua yang betul terasa itu begitu hentakan. Yeah. Itu terapi saya, Mbak yang di belakang, alhamdulillah. Pertama saya nggak ngeh, biasa aja, cuma diajarin dihentak, Mbak. Yeah. Begitu hentak saya terasa ini kok kayak dasar gitu. Dan alhamdulillah ini hilang. Saya sekitar 6 bulan yang lalu mempunyai keluhan syaraf kejepit di bagian belakang. Pinggang. Iya, di bagian Iya. pinggang sampai ke punggung. Dan divonis sama dokter harus dioperasi. Masya Allah. Karena kalau tidak lari ke otak saya. Oh. Kemarin saya sempat yang mudah lupa. Apa yang saya taruh saya lupa. Apa tadi yang saya apa ya gitu. Apa yang mau saya ambil ke sini saya lupa. Jadi sebelum saya mengikuti ini saya diterapi sama kakak saya, kan kakak saya mengikuti pas sebelum saya Oh, sudah. kemarin juga beliau ikut. Dengan sekali terapi saya sudah merasakan, karena saya sempat 1 bulan penuh nggak bisa bangun sama sekali dari kasur. Dibilang bed rest, bukan bed rest karena memang nggak bisa gerak. Keluhan sebelumnya itu kan cuma nyeri sampai ke kepala, ke tulang leher sini. Itu sekitar mungkin 7 bulan. 7 bulan. Kemudian saya tidak bisa gerak di kasur sama sekali. Diterapi sama kakak, padahal kakak baru sekali ikut. Dia coba dijadikan kelinci percobaan. Alhamdulillah. Alhamdulillah saya merasakan bukan hanya perubahan, karena dengan hari itu juga saya dicoba dengan cupit urang itu. Benar ya cupit urang namanya? Iya. Kira-kira begitu. Cupit urang. Itu saya langsung hari itu juga bisa bangun dan jalan. Masya Allah.
Yang tadinya hanya tiduran dan tidak bergerak ya. Tidak bisa gerak sama sekali. Menggerakkan tangan aja saya susah. Karena kalau saya gerakkan, masya Allah sakitnya kayak ya nggak bisa jelasin, sakit sekali. Tadi waktu datang masih ada rasa sisa sakit karena baru sekali itu ya di terapi. 3 kali sebenarnya di terapi, tapi dalam satu waktu ya. Nah, tadi masih ada sedikit sakit. Tadi saya ngeluh sama Bu Rini. Ada sedikit sakit masih di sini Bu, sama leher saya sama tangan saya kebas. Tadi coba jepit orang dia, alhamdulillah. Tangannya udah nggak ada kebas. Udah nggak ada kebas. Luar biasa. Takbir.